Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi kepada seluruh peserta webinar diskusi online yang diselenggarakan oleh Fund Justisia dengan tema yang diangkat pada hari ini adalah menimbang isu perpanjangan masa pemilu 2024 dan juga perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode yang mungkin beberapa waktu ke belakang juga sempat ramai lagi ya diperbincangkan gitu, dan kemudian isu tersebut juga dianggap oleh beberapa pihak sebagai suatu hal yang tidak berlandaskan hukum dan juga inkonstitusional ya barangkali Mas Labib, dan di sini telah hadir bersama kita ada Mas Labib Mutakin, kemudian juga ada Mas Hasanuddin Ismail, yang mana memang di sini kami dari Fund Justisia sengaja barangkali menghadirkan kedua pemantik diskusi pada hari ini. Yang satu itu merupakan akademisi, barangkali yang background pendidikannya adalah dari hukum tata negara, yang nanti akan memberikan edukasi barangkali kepada kita semua bagaimana sih aspek hukum tata negara ini melihat isu tersebut. Dan kemudian di sini juga kebetulan Mas Hasanuddin Ismail merupakan sama-sama alumni bersama kami dari Magister Hukum UGM. Nah, kemudian beliau juga kebetulan saat ini menjadi salah satu analis hukum di Komisi Pemilihan Umum. Jadi kita juga mungkin barangkali bisa sedikit menggelitik ya bagaimana sih sekarang persiapan KPU dalam hal penyelenggaraan pemilu 2024 nanti. Baik, langsung saja barangkali untuk pemateri yang pertama ada Mas Labib Mutakin. Saya akan memperkenalkan beliau terlebih dahulu. Nama lengkap Labib Mutakin SHMH, tempat tanggal lahir 1 Juni 1993, kemudian pekerjaan saat ini merupakan sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan untuk riwayat pendidikannya, beliau menyelesaikan pendidikan S1-nya, itu beliau double degree ya, gitu maksudnya mengambil sarjana hukum di 2 tempat, yang pertama ada dari Universitas Islam Negeri Malang atau UIN Malang, kemudian juga dari Universitas Brawijaya Malang, dan melanjutkan S2 beliau di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Nah, kemudian saat ini beliau sekali lagi bekerja sebagai dosen Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan sampai sekarang juga beliau merupakan sebagai legal drafter dan legal consultant di CV Astungkara Legal and Politic Consultant. Baik, langsung saja barangkali Mas Labib kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada teman-teman Justisia yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan materi ini. Ini sudah beberapa kali saya dan Justisia berdiskusi bersama. Kalau saya biasanya sering disuruh untuk berbicara hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan isu-isu politik dan ketatanegaraan. Oh iya, Mbak Liza, mohon izin untuk share screen saya, jadi mungkin bisa dijadikan ke host. Oke. Ya, kelihatan ya PPT saya, Mbak Liza? Terlihat, Mas. Ya. Nah, saya diberikan kepercayaan begitu atau amanah untuk menemani teman-teman sekalian berdiskusi tentang jabatan presiden ya. Nah, jabatan presiden ini yang sekarang ramai itu dilihat dari 3 hal ya. Yang pertama terkait dengan masa jabatan. Masa jabatan itu berarti seberapa lama dalam satu periode presiden menjabat ya. Ada yang mengatakan presiden ini jangan 5 tahun tapi 7 tahun gitu ya. Periodenya 1 kali saja. Ada yang berpendapat begitu. Ya. Ada juga yang berpendapat bahwa periodenya ini jangan cuma 2 kali, tapi 3 kali aja sekalian gitu ya. Yang terakhir adalah penundaan pemilu ya. Ini saat ini kita sedang mengalami banyak masalah ya. Kalau ditambah pemilu, masalahnya akan bertambah. Itu ada yang mengatakan begitu ya. Tapi kalau kita rangkai ke semuanya ini sebenarnya kan ini muncul dari para elit politik yang arahnya sebenarnya ingin memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi begitu ya. Nah, nanti kita lihat ya, apakah kemudian isu-isu ini bisa dipertanggungjawabkan secara aspek hukumnya ya.
Nah, ini sebenarnya muncul karena banyaknya wacana ya tentang hal ini ya. Misalkan kalau 3 periode itu yang paling center itu kan ada juga yang dari politisi, tapi ada juga dari M. Kodari ya. Dia adalah surveyor dari Indobarometer yang mengatakan bahwa Jokowi ini harus 3 periode ya demi mengatasi apa namanya permasalahan-permasalahan yang kalau misalkan ada pergantian rezim ya nanti hal-hal yang sudah terbangun saat ini dikhawatirkan akan menjadi sia-sia begitu ya. Kemudian isu tentang penundaan pemilu ya ini paling center disampaikan oleh Super Minister ya Luhut Binsar Panjaitan yang dia katanya punya big data ada 110 juta netizen yang katanya mendukung pemilu ditunda ya. Pertanyaannya Anda termasuk begitu kan. Nah, itu kan kemudian menjadi refleksi ya. Sedangkan yang tadi ya, misalkan tentang masa jabatan presiden ya, cukup 1 periode saja ya, tapi masanya diperpanjang sampai 7 sampai 8 tahun. Ini bahkan keluar dari MUI gitu ya. Nah, sedangkan isu yang lain itu juga yang tidak kalah penting terkait dengan jabatan presiden itu tentang pemilihan presiden ini dipilih oleh siapa? Apakah dipilih langsung oleh rakyat atau dipilih oleh MPR? Ini juga kemudian menjadi wacana yang saya kira tidak kalah panasnya dengan wacana-wacana yang lain ya. PBNU di sini sudah sepertinya sudah berkongsi begitu dengan MPR begitu ya untuk menyuarakan presiden dipilih oleh MPR ya. Sebenarnya juga menarik terkait dengan bagaimana respon Presiden Jokowi ya tentang hal ini ya. Karena kalau dipikir-pikir sebenarnya wacana ini muncul itu kan sebenarnya bukan untuk mencari presiden baru ya, meskipun 3 periode, tapi adalah untuk memperpanjang masa Presiden Jokowi begitu ya. Arahnya kan sebenarnya arahnya kan sebenarnya ke situ. Sehingga menarik kalau kita melihat statement Jokowi. Ada 2 perbedaan di sini. Di tahun 2019 itu Jokowi mengatakan bahwa cukup keras ya bagi orang-orang yang mengusung wacana 3 periode itu sama saja dengan menampar muka saya, ingin cari muka dan lain sebagainya. Jadi di tahun 2019 ini cukup keras statement Jokowi. Tapi di tahun 2002 ini sepertinya agak lunak ya. Dengan dia mengatakan ya boleh sajalah mengusulkan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden asalkan sesuai konstitusi. Nah ini kan ada perubahan gestur yang sebenarnya kok bisa gitu ya, yang di awal-awal sangat keras menolak ini, tapi yang kemudian ya wis terserah mau diapakan barang itu, yang penting sesuai konstitusi gitu ya. Nah ini kan kemudian secara politik ya ini mungkin menjadi permasalahan yang menarik, tapi juga menjadi menarik kalau misalkan ini kemudian berusaha untuk direalisasikan hal-hal ini ya. 3 periode direalisasikan berarti caranya gimana? Harus melalui mekanisme-mekanisme hukum. Nah, oleh karena itu di sini kemudian menjadi penting bagi kita semua untuk melihat sebenarnya arah hukum itu mau kemana gitu ya. Kalau isu jabatan presiden ya akhirnya kan mengerucut pada 4 hal tadi ya. Yang pertama penambahan masa jabatan presiden ya dari 5 tahun bisa menjadi 7 tahun atau mungkin bahkan 10 tahun dan lain sebagainya itu orang-orang ya pendapatnya berbeda-beda. Kemudian penambahan periode jabatan ya, yang sekarang center itu kan dari 2 periode menjadi 3 periode gitu ya. Kemudian penundaan pemilu ya. Nah ini kenapa saya tanda merah karena 2 hari yang lalu saya mengisi acara yang sama tapi khusus untuk penundaan pemilu sehingga masih dimerahin ya. Kemudian yang keempat isu yang selanjutnya adalah pemilihan presiden mau secara langsung atau tidak langsung ya. Kalau langsung oleh rakyat tidak langsung berarti oleh MPR seperti masa Orde Baru ya. Ini juga kemudian menjadi center ya. Nah, para elit politik ya alasannya itu kenapa kemudian masa jabatan presiden perlu diperpanjang dan sebenarnya yang dimaksud presiden di sini adalah Presiden Jokowi menurut saya ya itu alasan para elit politik ya ini bukan alasan saya bukan apa namanya ini adalah alasan para elit politik ya misalkan dari Golkar, dari PKB, dari PAN dan lain sebagainya ya mengatakan bahwa kenapa kemudian masa jabatan presiden perlu diperpanjang. Yang pertama adalah menjaga keberlanjutan perbaikan ekonomi karena COVID-19 ya. Apa iya gitu ya, padahal sekarang COVID sudah berhasil ditangani ya. Menjaga keberlanjutan proyek-proyek nasional. Kita tahu Jokowi dikenal sebagai Bapak Infrastruktur gitu ya.
banyak sekali kemudian pembangunan-pembangunan yang sedang berjalan. Kalau Jokowi diganti, takutnya nanti presiden yang baru tidak melanjutkan proyeknya, ya. Terutama yang paling terkenal adalah proyek IKN, ya, ibu kota nasional, ya, ibu kota baru, ya. Kemudian mencegah perpecahan karena pemilihan umum, ya. Nah, ini banyak sekali yang mengatakan bahwa kita ini kan sedang tertimpa banyak masalah gitu ya. Padahal kita tahu pemilihan umum itu adalah bisa menjadi konflik masalah, bisa menjadi sumber masalah gitu ya. Pemilihan umum mau tidak mau banyak sekali pemilu itu menghasilkan masalah. Contoh pemilu 2019 kemarin ya, ada kampret, ada cebong gitu ya. Itu kan melahirkan dua kutub yang sangat panas di masyarakat ya, sampai muncul berbagai hoax dan lain sebagainya ya. Nah, jadi mau tidak mau harus diakui ada efek negatif dari pemilu ya, terutama perpecahan ya. Meskipun ya pemilu itu mau tidak mau harus tetap dilakukan sebagai simbol dari demokrasi ya. Kemudian tingginya ada yang berpendapat ya, tingginya kepuasan publik terhadap presiden, dalam hal ini adalah Jokowi. Pertanyaannya apakah iya gitu ya? Karena yang mengucapkan elit politik mungkin surveinya ya survei yang sudah disetting oleh mereka begitu ya. Jadi ini adalah alasan-alasan yang muncul ya baik dari para elit politik tentang kenapa kok kemudian presiden dalam tanda kurung adalah Presiden Jokowi perlu diperpanjang masa jabatannya, dan usahanya luar biasa ya para elit politik ya, mulai dari isu menambah masa jabatan, menambah periode sampai pemilu pun ditunda ya. Meskipun KPU secara jelas gitu ya sudah menyatakan bahwa pemilu ditetapkan 14 Februari 2024 ya. Oke, kalau tadi banyak muncul isu-isu ini, kemudian pertanyaannya apakah itu dilegitimasi oleh hukum ya? Apakah dari aspek konstitusi itu dimungkinkan untuk memperpanjang masa jabatan presiden ya, ataupun melakukan penundaan pemilu ya. Kita lihat dulu dari aspek yuridis normatifnya, dari aspek teks-teks yang ada di dalam konstitusi ya. Misalkan dari pasal 7 ya, Undang-Undang Dasar 1945, di pasal 7 ini sebenarnya intinya ada dua. Yang pertama tentang seberapa lama presiden dapat menjabat ya, masa jabatannya ya. Kedua adalah berapa kali seseorang bisa menjabat sebagai presiden dalam periode ya. Kalau dari jabatan 5 tahun ya, masa jabatannya 5 tahun ya, tidak 6 tahun atau 7 tahun ya. Kalau di Amerika itu cuma 4 tahun ya. Jadi masa jabatan 4 tahun ya. Kalau periode itu 2 kali ya, 2 kali periode ya, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Berarti kan 2 periode ya dengan periode yang sebelumnya. Jadi kalau kita melihat teks konstitusi ya, kalau sesuai pasal 7 sebenarnya jelas sekali bahwa jabatan presiden itu cuma 5 tahun, tidak bisa ditambah-tambahi, sehingga kalau misalkan pemilu mau diundur, otomatis jabatan presiden menjadi bertambah kan? Ya, jabatan presiden menjadi mungkin jadi 6 tahun atau 7 tahun gitu ya. Bahkan pendapatnya si Muhaimin ya ditundalah 1 tahun atau 2 tahun ya, karena katanya ada momentum perbaikan ekonomi ya. Begitupun juga penambahan periode ya, itu pun sebenarnya ya nanti ujungnya amandemen gitu ya, karena hanya 2 periode gitu ya. Kemudian terkait dengan penundaan pemilu ya, itu di pasal 22E ayat 1 Undang-Undang 1945 ya, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan setiap 5 tahun sekali. Ingat ya, berarti ya kata setiap 5 tahun sekali itu menandakan apa? Menandakan bahwa pemilu tidak boleh ditunda. Ingat, ini adalah teks konstitusi yang harus ditaati oleh seluruh aturan hukum yang ada di bawahnya. Ya, berarti ketika kemudian pemilu ditunda 1 atau 2 tahun, frasa setiap 5 tahun sekali kan menjadi tidak berlaku, menjadi tidak diterapkan. Ya, sama saja kemudian penundaan pemilu itu bertentangan dengan konstitusi ya. Namun ya di undang-undang pemilu itu ada kemungkinan untuk terjadi yang namanya penundaan pemilu ya. Dan ini adanya di undang-undang, di level undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, di mana ada istilah pemilu lanjutan dan pemilu susulan ya. Jadi pada intinya kalau misalkan di Republik ini ya terjadi kerusuhan,
gangguan keamanan, ya, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggara pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan tahapan pemilu lanjutan, ya. Nah, kalau pemilu lanjutan dia berarti adalah menunda tahapan yang sebelumnya sudah terlaksana, ya. Misalkan ada penetapan parpol, penetapan DPT, kemudian penetapan capres, ya. Itu misalkan kalau di beberapa tahap itu sudah terlaksana, tapi di tahap selanjutnya terjadi kerusuhan, gangguan keamanan atau bencana alam yang lain, itu bisa ditunda, nunggu reda dulu, kemudian dilanjutkan pemilunya. Itu disebut sebagai pemilu lanjutan. Namun ada juga pemilu itu disusul, dalam artian betul-betul ditunda dari tahapan yang paling pertama, gitu ya. Itu adalah ketika di Indonesia ya sama terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh, ya, kalau yang di atas tadi sebagian, kalau di sini seluruh, ya, seluruh tahapan penyelenggara pemilu tidak dapat dilakukan pemilu susulan. Ya. Disusulkan berarti misalkan kalau jadwalnya itu adalah 14 Februari ya 2024, tapi terjadi kerusuhan, gangguan alam, ya, gangguan keamanan, bencana alam, ya, itu bisa disusulkan misalkan tahun 2025, ya. Tapi dengan catatan harus benar-benar terjadi kondisi yang darurat itu, ya. Nah, kemudian pemilu lanjutan dan pemilu susulan itu ya dilaksanakan setelah adanya penetapan penundaan pelaksanaan oleh KPU atau KPUD. Kenapa KPUD bisa masuk? Karena untuk KPUD ini sebenarnya erat kaitannya dengan pemilu lanjutan, ya, di mana kemudian tahapan-tahapan pemilu itu kan bisa gangguannya tidak selalu di 34 provinsi, tapi bisa di provinsi-provinsi tertentu, ya, yang itu di bawah KPUD gitu, ya. Nah, kalau seluruh tahapan pemilu yang gagal gitu, ya, karena adanya bencana, baru kemudian itu ditetapkan oleh KPU. Dan kalau penundaan pemilu itu ditetapkan oleh KPU dan KPUD, penetapan pemilu lanjutan atau pemilu susulan itu dilakukan oleh Presiden, ya, oleh atas usul KPU. Kemungkinan besar ini dikeluarkan Presiden melalui Kepres, ya, keputusan Presiden, ya. Jadi maknanya apa? Maknanya undang-undang pemilu itu ada memungkinkan pemilu itu ditunda, tapi dengan catatan ini, ya, dengan catatan kerusuhan, gangguan keamanan dan lain sebagainya, ya. Dan saya kira pasal ini penting karena jika memang terjadi demikian, kan pemilu memang tidak bisa dilaksanakan, ya. Contoh tahun 2024 kita diserang sama Rusia misalkan, ya, otomatis gimana pun kita nggak bakal bisa mengadakan pemilu karena terjadi perang gitu, ya. Jadi sebenarnya pasal ini untuk mengakomodir itu, ya. Coba pertanyaannya, kalau misalkan penundaan pemilu itu munculnya saat ini, gitu ya, itu sangat tidak masuk akal. Kenapa? Karena kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam itu tidak bisa ditentukan hari ini, gitu ya. Itu bisa ditentukan nanti ketika mendekati hari-hari pemilihan umum, ya. Mungkin paling cepat mungkin 6 bulan sebelum pemilu baru bisa ditentukan ini ada kerusuhan nggak, ada gangguan nggak. Tapi kalau misalkan sudah ada elit yang berbicara untuk momentum perbaikan ekonomi, itu masuk yang mana? Masuk kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau apa gitu, ya. COVID misalkan, COVID-nya itu kan sekarang jangan-jangan tahun 2023 udah nggak ada COVID. Jadi tidak bisa pasal ini gitu, ya, digunakan saat ini, ya, untuk menunda pemilu gitu, ya. Nanti akan elaborasi lebih lanjut oleh Mas Erik, ya, tentang KPU, ya, dan pemilu, ya, karena beliau ini ahlinya, ya, tugasnya pasti tiap hari menganalisis peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemilihan umum, ya. Ini tahapan. Oke, ini yang penting, ya, perspektif konstitusionalisme. Jadi maksud saya begini, ya, kenapa sih kemudian, ya, masa jabatan presiden, ya, ataupun periode presiden, ya, itu perlu dibatasi, ya. Kenapa kok hanya 2 periode? Kenapa kok cuma 5 tahun? Itu kan sebenarnya pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan itu penting karena ada istilah yang sangat terkenal dari Lord Acton, ya, power tend to corrupt and absolute power corrupt absolutely, ya. Kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut pasti korup, sehingga perlu yang namanya pembatasan kekuasaan. Nah, paham konstitusionalisme ini adalah paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi, ya.
Jadi konstitusionalisme itu adalah pembatasan kekuasaan melalui konstitusi, itu yang disebut sebagai konstitusionalisme. Ya. Dan pertama kali muncul ide ini di Magna Carta ya di Inggris ya, yaitu piagam yang dikeluarkan untuk membatasi kuasa Raja Inggris. Kemudian Bill of Rights ya, itu amandemen konstitusi Amerika yang membatasi kekuasaan pemerintah dan melindungi hak sipil ya. Nah, pertanyaannya adalah konstitusionalisme itu membatasi apa saja sih ya? Ini ada Hilary Barnett ya dalam bukunya Constitutional and Administrative Law ya, yaitu konstitusionalisme itu penting untuk melakukan yang namanya limitation of power ya, pembatasan kekuasaan ya. Salah satunya adalah tentang dengan membatasi masa jabatan kekuasaan penguasa ya, presiden, perdana menteri atau dan lain sebagainya ya. Separation of power ya, itu penting, eksekutif, legislatif, yudikatif, sehingga ada check and balances. Kemudian doctrine of responsible and accountable government ya, di mana pemerintah itu harus mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan ya. Namun ada statement yang menarik dari Surya Pratapala ya. Every country in the world claim to have a constitution, but only some have constitutional government. And most of the world people do not live under constitutional government. Oke, semua orang, semua negara mengklaim bahwa mereka punya konstitusi, tapi faktanya hanya sedikit negara yang memiliki pemerintahan konstitusional, dalam artian pemerintahan yang betul-betul sesuai dengan konstitusi. Dan sangat sedikit masyarakat yang hidup di bawah pemerintahan yang sesuai dengan konstitusi. Ya. Nah, ini tercermin ya bahwa konstitusionalisme itu kerap kali tidak ditegakkan. Ya. Dan kita bisa lihat di Indonesia bagaimana tentang konstitusionalisme jabatan presiden di Indonesia. Misalkan ya, Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen ya, presiden itu sudah ada masa jabatan 5 tahun ya, tapi ada frasa dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Sampai kapan? Nggak ada batasannya ya. Sampai berapa kali nggak ada batasannya. Dan itu dipilih oleh MPR ya. Itu di Orde Lama ya. Kemudian yang lebih ekstrim lagi muncul TAP MPRS nomor 3 ya, tahun 63 tentang pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup ya. Berarti nggak ada masa jabatannya, nggak ada periode jabatannya sampai kapan? Sampai Soekarno meninggal ya. Dan di istilah-istilah TAP MPRS ini banyak sekali hal-hal yang lucu ya. Misalkan ada istilah Bung Karno ya, bukan Soekarno tapi Bung Karno, benar ini dokumen resmi loh ya. Bung Karno disebut sebagai pemimpin besar revolusi gitu ya. Dan kalau teman-teman baca ada istilah di situ Soekarno mendapatkan legitimasi dari agama karena Soekarno ini merupakan waliul amri. Itu jadi teks di dalam TAP MPRS padahal itu adalah dokumen resmi ya. Nah, jadi sisi konstitusionalismenya di mana gitu ya. Kemudian kembali ke Undang-Undang Dasar 45, tapi sebelum amandemen ya, ini adalah eranya Orde Baru di mana Soeharto bisa menjabat lebih dari 32 periode ya, karena dan sesudahnya dapat dipilih kembali gitu ya. Meskipun 5 tahun tapi dan sesudahnya dapat dipilih kembali sampai berapa kali? Ya berkali-kali gitu ya. Dan dipilih oleh MPR. Kita tahu MPR pada waktu itu dikuasai oleh hampir seluruh kekuatan Orde Baru. Baru kemudian di amandemen Undang-Undang Dasar ini ya, yang kemudian menganut prinsip konstitusionalisme yang baik ya, di mana kemudian jabatan presiden 5 tahun masa jabatannya dan hanya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan ya. Maknanya apa? Maknanya Undang-Undang Dasar yang sekarang itu menurut saya untuk jabatan presiden ya sudah memenuhi prinsip-prinsip konstitusionalisme ya, karena ada pembatasan kekuasaan di situ, yaitu hanya untuk 2 periode ya. Otomatis ya 5 tahun dan untuk 1 kali masa jabatan otomatis itu menjadi delegitimasi terhadap penundaan pemilu ya. Oke, utak-atik masa jabatan presiden ya, ini banyak orang yang mengusulkan untuk amandemen ya kelima Undang-Undang Dasar 1945 ya. Karena Undang-Undang Dasar kita yang sekarang memang tidak mengizinkan untuk penambahan masa jabatan, penambahan periode dan penundaan pemilu. Kecuali tadi ya di Undang-Undang Pemilu yang kemungkinan ada kedaruratan. Nah, amandemen Undang-Undang Dasar kelima ya, jika memang itu dilakukan oleh prosedur sebenarnya sangat mungkin penambahan masa jabatan, penambahan periode dilakukan. Ya. Karena kenapa saat ini ya konsolidasi politik Presiden Jokowi itu sangat kuat ya. Hampir sekarang siapa oposisi kan cuma PKS saja ya.
Padahal untuk melakukan amandemen itu cukup diajukan minimal oleh 1/3 anggota MPR, dihadiri oleh 2/3 anggota MPR, dan untuk disetujui itu cukup 50% plus 1. Padahal sekarang kekuatan politik Jokowi mungkin hampir 80% gitu ya. Nah, ada hal lain selain amandemen, yaitu terkait dengan dekret presiden ya tadi ya. Tapi sebenarnya dekret presiden ini menjadi tidak perlu ketika tadi ada untuk penundaan pemilu ya, maksudnya ya, itu ketika ada frasa-frasa di Undang-Undang Pemilu yang sebenarnya melegalkan penundaan pemilu dengan catatan adanya keadaan darurat ya. Tapi dekret presiden ini mungkin saja untuk menambah masa jabatan presiden ataupun periode gitu ya. Misalkan dalam keadaan darurat ya, karena dekret itu dikeluarkan dalam keadaan darurat ya. Tapi dekret ini dia itu bukan instrumen hukum. Di dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak ada istilahnya dekret presiden ya. Dekret presiden itu disebut sebagai revolusi hukum. Karena dia revolusi, dia tidak diatur di dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan gitu ya. Karena revolusi dia tidak perlu untuk mengikuti prosedur yang ada ya. Ada dua syarat agar dekret ini bisa berjalan ya. Yang pertama dia mendapatkan dukungan politik, yang kedua dia mendapatkan dukungan militer ya. Gus Dur ya, itu dia gagal ya dalam menjalankan dekretnya untuk menurunkan DPR, membubarkan DPR karena dia kekurangan dukungan politik, kekurangan dukungan militer. Akhirnya Gus Dur yang dimakzulkan. Berbeda dengan Soekarno tahun 59. Politiknya kuat, militernya kuat. Dekret Soekarno ya untuk membubarkan konstituante kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu berhasil gitu ya, dan Soekarno tetap kuat-kuat saja, bahkan dia kemudian diangkat menjadi presiden seumur hidup. Karena kenapa? Dia didukung kekuatan politik dan militer ya. Ini sebenarnya panjang ya, tapi ini sebagai refleksi sebenarnya siapa sih pihak-pihak yang ingin memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi ya. Nah, ini ada beberapa pilihan ya, silakan nanti mungkin ini bisa kita lanjutkan di sesi diskusi ya, karena ini panjang ya, ada oligarki, ada orang yang menikmati kekuasaan, orang yang takut terbongkar kesalahannya ya. Bahkan ada yang mengatakan, ini bukan saya sebenarnya ya yang mengatakan, tapi beberapa pakar politik ya, yang mengatakan ada orang ingin mengganti Pancasila ya. Kemudian ada yang bilang ini kehendak rakyat umum, apa iya gitu ya. Coba nanti kita maju ke kita diskusikan lebih lanjut ya. Konklusi saya begini ya, sebagai penutup ya, saya ingin mengatakan bahwa penundaan pemilu, kemudian penambahan masa jabatan presiden, penambahan periode itu untuk sekarang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme ya. Itu kalau misalkan dilakukan sekarang, misalkan sekarang 3 periode, tidak menutup kemungkinan gitu ya di waktu yang selanjutnya ditambah 4 periode, ditambah 5 periode, masa jabatannya ditambah seumur hidup, itu mungkin saja. Kalau sudah begitu, maka tidak akan ada yang namanya pembatasan kekuasaan. Kalau sudah tidak ada pembatasan kekuasaan, maka yang akan terjadi adalah pemerintahan yang korup ya, dan tidak lagi untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu ya, prinsip konstitusionalisme yaitu menegakkan pembatasan kekuasaan berdasarkan konstitusi, dan saat ini konstitusi kita sudah lumayan bagus ya untuk pembatasan presiden ya. Jadi saya kira menjadi penting bagi kita untuk mempertahankan apa yang saat ini sudah ada ya. Baik, saya kira dari saya cukup demikian. Terima kasih atas waktunya ya. Nanti akan dielaborasi lebih banyak oleh Mas Erik, mungkin berkaitan dengan informasi-informasi tentang pemilihan umum dan lain sebagainya. Saya kira dari saya cukup demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Labib untuk materinya, dan tadi konklusinya sudah diberikan langsung ya oleh Mas Labib. Barangkali nanti kita akan langsung saja masuk kepada sesi diskusi setelah penyampaian materi dari Mas Hasanuddin Ismail. Bagi Bapak dan Ibu peserta diskusi online pada pagi hari ini, untuk sesi diskusi akan dilaksanakan setelah penyampaian pemateri kedua. Kemudian silahkan untuk menanyakan pertanyaannya atau mengajukan pertanyaannya melalui kolom chat yang ada di Zoom ini, atau juga bisa nanti pada saat sesi diskusi raise hand ya, nanti bisa bertanya langsung kepada para pemateri supaya nanti lebih interaktif diskusinya. Baik, langsung saja barangkali kepada Mas Erik saya akan perkenalkan. Nama lengkap beliau adalah Hasanuddin Ismail. Beliau menyelesaikan pendidikan S1-nya di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dan kemudian menyelesaikan pendidikan S2-nya di
Prodi Magister Hukum Ketatanegaraan bersama dengan Mas Labib ya, juniornya Mas Labib di MHK di Universitas Gadjah Mada, dan kemudian saat ini beliau sebagai analis hukum di Komisi Pemilihan Umum. Baik, langsung saja Mas Erik, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Apakah suara saya jelas kedengaran? Ya, jelas Mas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para founder Panjastisia. Di sini saya lihat ada Kang Teten, kemudian ada Teliza yang juga sebagai moderator pada kesempatan ini. Kemudian ada Kang Kana, Kang Riki, dan Kang Rohmat. Saya belum lihat Kang Rehan. OTW katanya tadi. Yang saya hormati, yang amat terpelajar, Pak Dr. Labib Mutakin, SHMH. Lama tak jumpa, Pak Doktor. Halo, siap. Yang saya hormati para peserta yang hadir pada kesempatan ini. Salam silaturahmi bagi kita semua. Sesuai dengan yang disampaikan oleh moderator tadi, bahwa pada kesempatan ini saya diminta untuk menyampaikan terkait dengan menimbang isu pengunduran pemilu serentak tahun 2024. Tadi Pak Dr. Labib sudah sampaikan pada kita bahwa isu ini telah menimbulkan polemik di tengah-tengah kita. Terakhir kemarin pas di acara abdesi, ada lagi teriakan-teriakan yang disampaikan untuk 3 periode. Nah, makanya di judulnya ini saya kasih tanda tanya. Kemudian di gambar itu kita berharap semoga setelah acara ini, simbol dari pemilu itu kan ada kotak suara dan ada surat suara. Kemudian ada lampu yang menerangi. Jadi bisa memberikan sedikit pencerahan pada kita sekalian. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, sesuai dengan TOR yang disampaikan kepada saya, itu saya diminta untuk menyampaikan 2 hal. Pertama, terkait dengan kesiapan KPU melaksanakan pemilu serentak tahun 2024. Yang kedua, terkait dengan sosialisasi pemilu serentak tahun 2024. Jadi insya Allah 2 hal ini yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Pertama, terkait dengan bagaimana kesiapan KPU melaksanakan pemilu serentak tahun 2024. Saudara sekalian, insya Allah di tahun 2024 nanti, itu ada 2 hajatan besar. Ada 2 hajatan demokrasi yang akan kita laksanakan, yaitu pemilu dan pemilihan. Pemilu dan pemilihan ini adalah 2 hal yang berbeda. Ini perlu kami tegaskan kepada hadirin yang hadir pada kesempatan ini. Jadi berbicara pemilu, berbicara pemilihan itu adalah 2 hal yang berbeda. Kadang kami temukan di tengah masyarakat, pemilu juga disebut dengan pemilihan, pemilihan juga disebut dengan pemilu. Padahal ini adalah 2 hal yang berbeda. Ini adalah hal yang sangat mendasar, hal yang fundamental, maka penting untuk bagi kami sampaikan pada forum ini. Jadi, kalau kita berbicara mengenai pemilu, pemilu itu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih 5 hal. Jadi 5 yang dipilih Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah presiden dan wakil presiden. Yang kedua adalah anggota DPR. Yang ketiga adalah anggota DPD. Yang keempat adalah anggota DPRD provinsi. Yang kelima adalah anggota DPRD kabupaten kota. Jadi itu pemilu. Pemilu itu diatur di Undang-Undang 7 2017. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Dr. Labib. Kemudian berbicara mengenai pemilihan. Pemilihan itu pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten kota untuk memilih 1, gubernur dan wakil gubernur. Yang kedua, kalau Anda tinggal di kabupaten, berarti Anda memilih bupati dan wakil bupati. Tetapi kalau misalkan
rekan-rekan sekalian tinggal di Kota Madia, maka Anda memilih wali kota dan wakil wali kota. Jadi dua hal ini berbeda Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat. Jadi ada pemilu, ada pemilihan. Insya Allah pemilu dan pemilihan itu akan diselenggarakan di tahun 2024 nanti. Nah, jadi kalau kita berbicara dalam konteks ketatanegaraan, negara Indonesia ini kan negara hukum. Sebagaimana diatur di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita berbicara mengenai negara hukum, maka segala sesuatunya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dengan penyelenggaraan negara, itu harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Dr. Labib ini. Jadi kalau pembicara terakhir itu tinggal menambah-nambahkan saja, karena sudah dikupas tuntas sama pembicara sebelumnya. Nah, kalau kita melihat di Undang-Undang 12 tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 15 tahun 2019, terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, hierarki peraturan perundang-undangan itu kan pertama Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua ketetapan MPR. Kemudian yang ketiga undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden, peraturan daerah, provinsi, kemudian peraturan daerah kabupaten kota. Selain peraturan perundang-undangan ini juga diakui keberadaan dari peraturan lembaga negara dan pemerintah daerah, termasuk peraturan KPU selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya dan diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan di atasnya dan sesuai dengan kewenangan. Nah, maka kalau kita melihat bagaimana konteks hal ihwal pemilu itu di dalam Undang-Undang Dasar 1945, di pasal 22E ayat 1, itu disebutkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau yang kita kenal dengan luberjudil, setiap 5 tahun sekali. Setiap 5 tahun sekali. Ini merupakan perubahan ketiga dari Undang-Undang Dasar 45 yang ditetapkan pada tanggal 9 November tahun 2001. Pasca itu pemilu pertama itu di tahun 2004. Kemudian di 2009, 2014, terakhir kemarin kita melaksanakan pemilu di tahun 2019, dan insya Allah nanti di tahun 2024. Nah, kemudian yang ingin juga saya tegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum itu diatur dengan undang-undang. Kalau kita berbicara mengenai undang-undang pemilu, itu yang saat ini yang berlaku adalah Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Teman-teman sekalian bisa melihat di pasal 167 ayat 1. Itu disebutkan bahwa ini penegasan lagi. Pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Kemudian hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilu itu ditetapkan dengan keputusan KPU. Dan ayat ketiganya itu, ini biasanya jadi kabar gembira bagi kita sekalian. Jadi kalau hari pemungutan suara itu ditetapkan sebagai hari libur nasional. Dan biasanya KPU itu pasti pilih hari Rabu. Jadi hari Rabu itu kan hari tengah-tengah. Nah, kemudian di pasal 347 itu juga kembali disebutkan bahwa hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilu itu ditetapkan dengan keputusan KPU. Nah, pada tanggal 24 Januari 2022 ini telah menjadi kabar gembira bagi semuanya, termasuk dengan penyelenggara, karena adanya kepastian terkait dengan kapan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Ini merupakan sesuai dengan amanat pasal 75 ayat 4 Undang-Undang 7 2017 bahwa berkaitan dengan pembentukan peraturan Komisi Pemilihan Umum
yang terkait dengan tahapan pelaksanaan pemilu, itu KPU wajib berkonsultasi dengan pemerintah dan DPR melalui rapat dengar pendapat. Setelah melalui proses yang sangat panjang, alhamdulillah di 24 Januari itu telah disepakati beberapa hal. Pertama, terkait dengan waktu pelaksanaan pemilu, yaitu 14 Februari tahun 2024. Ini bersamaan dengan Hari Kasih Sayang. Kemudian yang kedua, hari dan tanggal pemilihan juga telah disepakati, yaitu hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024. Ini dua hal kesepakatan yang menjadi kesepakatan bersama antara KPU dengan pemerintah dan DPR. Nah, sebagai tindak lanjut dari hal itu, sesuai dengan amanat yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bahwa hari dan tanggal pemungutan suara itu ditetapkan dengan keputusan KPU. Olehnya itu, KPU 1 minggu setelah itu telah menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2022 tentang hari dan tanggal pemungutan suara pada pemilihan umum yang Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota tahun 2024, yaitu hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Nah, terkait dengan penundaan pemilu, ini diatur dalam Undang-Undang 7 2017. Tadi Pak Dr. Labib juga telah sampaikan kepada kita bahwa terkait dengan penundaan pemilu itu ada dua hal. Ada yang pemilu lanjutan dan ada pemilu susulan. Jadi kalau misalkan sebagian tahapan yang tidak dapat dilaksanakan, maka itu adalah pemilu lanjutan. Ini sebagaimana diatur dalam pasal 431. Terkait dengan pemilu susulan, kalau semua tahapan itu tidak bisa dilaksanakan, maka itu adalah pemilu susulan. Mekanismenya gimana? Jadi kalau misalkan ingin melakukan pemilu lanjutan dan pemilu susulan, itu setelah ada penetapan penundaan pelaksanaan pemilu. Tadi saya pikir ini juga sudah disampaikan, sehingga saya tidak perlu sampaikan kembali. Nanti saya share, bisa teman-teman lihat. Nah, kalau tadi Pak Labib telah menyampaikan konklusi, mohon izin juga Ibu Moderator, saya sampaikan konklusi. Jadi ada dua hal yang diminta pada saya. Konklusi pertama, jadi KPU telah sangat siap melaksanakan pemilu serentak tahun 2024. Terkait dengan wacana pengunduran pemilu, itu adalah wacana yang tidak berdasarkan hukum. Jadi pengunduran pemilu itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, itu sikap kami KPU terkait dengan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Terkait dengan kesiapan kami, apa yang telah disiapkan KPU dalam melaksanakan pemilu serentak tahun 2024. Ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Beberapa hal yang telah disiapkan, pertama yaitu penyusunan PKPU tahapan, program, dan jadwal. Kemudian ada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kemudian dari segi sumber daya manusia juga kita telah persiapkan. Kemudian dari segi dukungan sarana dan prasarana juga kita siapkan. Dari segi dukungan teknologi informasi juga disiapkan. Dan dari segi anggaran juga telah disiapkan. Nah, terkait dengan penyusunan PKPU tahapan, program, dan jadwal. Jadi ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dan di pasal 167 ayat 6 itu disebutkan bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu itu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Nah, rekan-rekan bisa lihat sini. Ini adalah rencana pelaksanaan tahapan program dan jadwal sesuai dengan draft PKPU yang telah disampaikan oleh KPU kepada DPR untuk diminta melakukan rapat dengan pendapat.
Sehingga saat ini kami masih menunggu kapan undangannya, karena info terakhir insya Allah menunggu pelantikan komisioner KPU yang baru. Komisioner KPU yang baru akan dilantik pada tanggal 11 April tahun 2022. Setelah itu baru pembahasan terkait dengan rancangan PKPU tahapan program dan jadwal. Jadi ini kayak ular ya. Jadi nanti bisa dilihat. Jadi tahapan itu paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Jadi kalau misalkan 20 bulan, maka 14 Februari 2024 adalah hari pemilu. Maka tahapan pemilu ini itu akan dimulai pada tanggal 14 Juni tahun 2022. Jadi kurang lebih 2 bulan lagi ini KPU kembali akan super sibuk untuk menyiapkan pelaksanaan tahapan ini. Nah, rincian tahapannya, karena ini kan di tahun 2022, 2023, 2024. Ini rincian per tahunnya ini. Nanti bisa dilihat. Ini di 2023, kemudian ini di tahun 2024. Nah, terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi di tahun 2020 itu KPU telah melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Khususnya di daerah yang tidak melaksanakan pemilihan. Jadi kalau 32 provinsi yang melaksanakan pemilihan, kemudian di 309 kabupaten. Nah, terakhir yang ingin kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini KPU terus melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Berdasarkan data terakhir di triwulan 1 tahun 2022, itu ada 190.575.66 pemilih yang terdaftar. Kemudian dari segi sumber daya manusia, kalau melihat struktur di KPU, itu ada komisioner, ada sekretariat. Jadi komisioner itu merupakan jabatan bersifat politis, kemudian sekretariat itu birokrat. Nah, untuk di KPU RI itu ada 7 komisioner, kemudian di KPU provinsi ada yang 5, ada yang 7. Sesuai dengan jumlah penduduk dan luas wilayah. Kemudian di KPU Kabupaten Kota, kalau di Undang-Undang 7 2017 itu 3 atau 5. Tetapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi itu semuanya 5. Sehingga jumlah komisioner KPU Kabupaten Kota itu ada 2.570. Selain dari itu ada juga badan ad hoc. Jadi kalau misalkan tahapan pemilu atau tahapan pemilihan, itu KPU akan merekrut badan ad hoc sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan, kemudian di tingkat kelurahan atau desa, dan di tingkat TPS. Ini bisa lihat di layar. Badan ad hoc KPU itu sekitar 8.018.297. Nah, insya Allah sesuai dengan rancangan PKPU tahapan, ini akan mulai direkrut di bulan Oktober nanti. Kemudian ASN KPU. Jadi pegawai di KPU itu ada 2, ada yang organik, ada yang diperbantukan. Jadi pegawai diperbantukan dari lembaga lain. Meskipun saat ini kebanyakan sudah beralih status. Jadi ini kalau teman-teman bisa melihat jumlah personil ASN di KPU.
Kemudian dari segi dukungan sarana dan prasarana. Jadi hingga saat ini belum semua satker di KPU baik di tingkat provinsi maupun KPU kabupaten kota itu memiliki gedung kantor dan gudang sendiri. Kebanyakan masih pinjam pakai dan sewa. Teman-teman bisa melihat bagaimana posisi kepemilikan dari segi gedung, kantor, dan gudang KPU. Kemudian dari segi teknologi informasi. Nah, hal yang hambatan yang dihadapi saat ini oleh KPU terkait dengan teknologi informasi, jadi beberapa peraturan KPU yang mengatur mengenai penerapan teknologi informasi itu dipertanyakan kekuatan hukumnya karena tidak diatur dalam undang-undang, sehingga diperlukan adanya dasar peraturan undang-undang yang memayungi penggunaan berbagai aplikasi yang digunakan. Misalkan pada tahun pemilihan 2020 kemarin, Sirekap itu, sistem informasi rekapitulasi, itu hanya menjadi sebuah alat bantu karena pengaturannya di PKP belum diatur di dalam undang-undang. Kemudian ini beberapa aplikasi yang dimiliki oleh KPU. Kalau misalkan teman-teman ingin membutuhkan data pemilih, itu ada namanya SIDALI. Kemudian data parpol peserta pemilu itu ada namanya SIPOL. Terkait dengan data dapil, data jumlah kursi dapil itu ada namanya SIDAPIL. Kalau teman-teman ingin melihat data calon legislatif, data perseorangan, kemudian data calon presiden, data calon kepala daerah, itu ada namanya SILON. Kemudian kalau teman-teman ingin melihat data logistik dan pendistribusiannya, itu ada namanya SILOG. Kemudian kalau mau melihat data dana kampanye dan data jadwal kampanye, itu ada namanya SIDAKA. Kemudian data hasil suara TPS, data hasil rekap, data perolehan kursi partai, kemudian data calon terpilih, dan data hasil pemilu pasca putusan Mahkamah Konstitusi, itu bisa dilihat di Sirekap. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang lagi penelitian terkait dengan kebutuhan data terkait KPU, nah ini bisa menjadi referensi nantinya. Terkait dengan anggaran. Mas, maaf, Awalnya waktunya KPU 3 menit lagi. Oh ya, mohon izin tinggal dikit. Iya, kasih Mas. Ya, ini saya singkat-singkat aja karena udah di ultimatum sama moderator. Nah, terakhir anggaran KPU hasil efisiensi itu adalah 76,9 triliun. Jadi ada tahapan dan ada non tahapan. Ini rinciannya ada di tahun 2022, 2003, 2024, 2025. Jadi ada 4 tahun anggaran untuk 76,9 triliun tersebut. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan realisasi pemilu serentak kepada rekan-rekan sekalian. Ayo gunakan hak pilih kita semua, karena suara kita itu menentukan masa depan bangsa. Jadi jangan lupa hari Rabu 14 Februari 2024 soal isu pengunduran pemilu itu saya pikir nggak perlu dipikirkan dulu. Ya, yang jelasnya kita berdasarkan hukum yang berlaku. Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan keputusan KPU Nomor 21 Tahun 2022 tentang hari dan tanggal pemungutan suara yang telah menetapkan Rabu 14 Februari 2024 sebagai hari pemungutan suara. Nah, ini juga penting untuk kami sampaikan. Jadi lindungi hak pilih teman-teman sekalian. KPU telah meluncurkan sebuah aplikasi namanya Lindungi Hakmu. Nanti di sini teman-teman bisa melihat, ini ada di Play Store. Jadi rekapitulasi data pemilih
Anda mau melihat sampai per TPS pun ada di situ. Kemudian daftar jadi pemilih. Kalau misalkan Anda belum terdaftar jadi pemilih, Anda tidak perlu datang lagi ke KPU. Tetapi cukup klik. Pertama Anda download, kedua Anda klik yang daftar jadi pemilih. Yang ini. Kemudian jika ada yang misalkan Anda tahu atau Anda sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, Anda juga bisa melaporkan. Anda pilih lapor pemilih tidak bersyarat. Kalau Anda mau mengecek apakah Anda terdaftar sebagai pemilih atau belum, itu silakan, ini ada searching, itu masukkan nick Anda. Itu akan muncul data Anda jika Anda terdaftar sebagai pemilih. Nah, kami juga minta Anda perhatikan data saudara, apakah telah sesuai atau tidak. Karena misalkan Anda pindah domisili, itu kan nanti alamatnya beda. Jadi Anda bisa mengubah data di situ. Nah, ya mohon mungkin setelah ini bisa di-download ya, untuk memastikan teman-teman apakah telah terdaftar sebagai di daftar pemilih atau belum. Jika datanya tidak sesuai, silakan melakukan ubah data. Nah, kemudian kami juga mengajak pada teman-teman sekalian mendapatkan informasi kepemiluan yang resmi itu di website KPU, kpu.go.id, dan bisa melalui akun media sosial resmi KPU. Ini ada Instagram, kemudian ada Facebook, ada Twitter, dan ada YouTube. Nah, ini lebih khusus lagi, karena ini rata-rata background-nya hukum. Untuk informasi hukum kepemiluan, itu bisa didapat di jdih.kpu.go.id. Ini teman-teman bisa dapatkan undang-undang terkait dengan penyelenggaraan pemilu, baik dari awal maupun yang saat ini, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kemudian ada peraturan KPU, kemudian ada keputusan KPU, baik keputusan KPU RI, keputusan KPU Provinsi, keputusan KPU Kabupaten Kota. Teman-teman bisa lihat semua sini. Kemudian ada monografi hukum. Monografi hukum ini terkait dengan buku-buku hukum, kajian-kajian hukum, semuanya ada di sini. Kemudian surat edaran KPU, dan ada putusan-putusan yang melibatkan KPU sebagai pihak yang bersengketa. Baik itu putusan Mahkamah Konstitusi, Agung, iya, tidak secara nasional, tetapi di lingkup provinsi misalkan. Ataupun 14 kabupaten, Anda tinggal masuk ketik JDH KPU. Mana yang Anda tuju, misalkan JDH KPU Kota Bandung misalkan. Itu Anda bisa akses. Dan lain sebagainya. Nah, ini ragam platform media sosial juga untuk JDIH. Ada di kontennya terkait dengan informasi produk hukum baru, materi penyuluhan hukum, dan serial nambah ilmu. Dan ada juga kuis-kuisnya. Jadi teman-teman bisa dapat merchandise terkait dengan pemilu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ini lebih dari 25 menit yang disampaikan oleh moderator. Tapi ini penting untuk kami sampaikan sebagai bagian dari riset. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bapak dan Ibu? Jelas. Oh ya, baik, alhamdulillah. Karena di sini ada keterangan koneksi saya kurang stabil. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Hasanuddin Ismail, atau panggilan akrabnya itu Mas Erik. Jadi jangan bingung ya Bapak Ibu peserta, kenapa tadi saya mempersilahkannya Mas Erik gitu, padahal namanya Hasanuddin Ismail gitu. Ini supaya lebih akrab aja barangkali Bapak dan Ibu. Baik, langsung saja. Mohon sebelumnya Mas Erik, saya meminta kesediaannya untuk stop share terlebih dahulu sebelum kita mulai sesi diskusi ya.
Baik, Bapak dan Ibu, karena penyampaian materi dari kedua pemateri ini telah selesai, dari Mas Labib sudah, kemudian dari Mas Hasanuddin Ismail juga sudah, dan keduanya sudah memberikan konklusi yang sangat baik dari materi yang telah disampaikan dan saya rasa sudah jelas, maka kita akan langsung masuk kepada sesi diskusi ya Bapak dan Ibu. Untuk kesempatan pertama barangkali saya akan mempersilahkan bagi Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya secara langsung nih, silakan raise hand. Baik, barangkali ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan. Jika belum, maka di sini ada pertanyaan via kolom chat Mas Labib dan Mas Erik dari Bapak Budiono. Izin bertanya, pada dasarnya di pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 sudah dijelaskan bahwa presiden dan wakilnya memegang jabatannya selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, yang artinya 5 tahun. Pertanyaannya, apakah sanksi bagi seorang atau kelompok yang ingin menunda pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden? 2, apakah tindakan seperti Oke, mohon maaf Bapak dan Ibu, saya terlempar karena kendala koneksi. Mungkin tadi sudah sampai ya pertanyaannya Mas Labib dan Mas Erik untuk pertanyaan yang ada di via kolom chat? Sudah ya? Baik, barangkali mungkin kesempatan pertama akan saya berikan ke Mas Labib terlebih dahulu. Ya, baik. Pertanyaannya, apakah kemudian ketika ada seseorang yang mengusung ya isu penambahan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu itu bisa dikatakan perbuatan yang melanggar. Sebenarnya secara lebih umum ya, apakah kemudian orang yang tidak sepakat dengan konstitusi Indonesia ya, secara wacana saja ya, apakah kemudian itu bertentangan ya? Yang pertama terkait dengan isu ini ya, isu pembatasan jabatan presiden dan penundaan pemilu, itu menurut saya melempar isu itu adalah hal-hal yang sangat wajar, yang tidak bertentangan, dan itu adalah bagian dari demokrasi ya. Menjadi bertentangan ketika kemudian itu dipaksakan untuk dilakukan tanpa melalui jalur-jalur hukum ya. Misalkan ada nantinya ya, misalkan untuk pemilu gitu ya, padahal belum ada aturannya, undang-undang dasar belum diamandemen, tapi orang sudah baik itu elit politik ataupun bahkan presiden saat ini gitu ya, mengatakan apa namanya mengundur pemilu ya tanpa alasan yang jelas ya, misalkan alasan Covid atau pembangunan dan lain sebagainya. Ketika itu dilakukan, baru kemudian itu menjadi masalah dan bertentangan ya dengan undang-undang dasar, dan itu adalah perbuatan melawan hukum. Tapi kalau hanya sekedar wacana saja ya, sesuatu yang berbeda dengan konstitusi, saya kira tidak masalah. Misalkan begini, ada orang yang berpendapat bahwa Indonesia ini butuh GBHN ya. Apakah kemudian orang tersebut melanggar konstitusi, padahal di konstitusi tidak ada gitu ya? Tentu tidak, itu sebagai aspirasi saja ya. Atau bahkan dulu ya, Hizbut Tahrir Indonesia ya, ketika kemudian dia punya gagasan yang misalkan anti demokrasi dan lain sebagainya, padahal di konstitusi demokrasi, apakah dia dibubarkan? Dia itu, HTI itu tidak dibubarkan oleh konstitusi, tapi dibubarkan oleh Perpres ya, oleh Perpres DPR, oleh Perpres Presiden tentang Undang-Undang Ormas. Ya. Jadi secara konstitusi ya sebenarnya ketika orang berbeda pendapat dengan konstitusi hanya dalam sebatas wacana, saya kira tidak masalah. Ya. Namun ketika kemudian ingin merealisasikan itu, merealisasikan gagasannya ya, baik itu dengan cara baik itu penundaan pemilu atau masa jabatan presiden, ya gunakanlah cara-cara yang legal, misalkan seperti amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ya. Kemudian dicat itu apakah itu perbuatan makar ya? Makar itu diatur di KUHP ya, di pasal kalau tidak salah 104 ya. Yang pada intinya makar itu kan yaitu bermaksud untuk membunuh atau merampas kemerdekaan atau kemampuan presiden atau wakil presiden sehingga dia tidak mampu menjalankan kekuasaannya dan mengambil alih kekuasaan presiden itu ya. Dan itu diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup ya. Dan tentu dalam konteks ini bukan kegiatan itu tidak masuk kualifikasi dalam pasal 104 KUHP tentang makar ya.
Jadi pada intinya begini ya, ketika kemudian wacana itu muncul, ya, itu adalah wacana yang sah-sah saja. Hanya nanti tinggal diuji, apakah kemudian publik menyetujuinya. Ya, kalau menyetujui kan berarti tinggal diamandemen saja undang-undang dasarnya. Ya. Nah, jadi jawaban saya adalah wacana tentang penundaan presiden, penundaan pemilu, ya, penambahan periode itu tidak bertentangan dengan konstitusi selama itu hanya wacana dan tidak direalisasikan. Ya. Kalau harus merealisasikan itu maka harus menggunakan cara-cara yang konstitusional. Jawaban saya begitu, Mbak Liza. Baik, terima kasih Mas Labib. Barangkali Mas Erik mau menambahkan? Oke, baik. Ya, secara prinsip sebenarnya wacana itu kan bagian dari demokrasi sebenarnya. Jadi mengemukakan pendapat seperti itu. Tapi harus kita lihat juga bahwa ada aturan-aturan yang memberikan batasan kepada kita. Tadi juga sudah disampaikan bahwa secara legal bahwa aturan yang berlaku saat ini, pemilu itu kan dilaksanakan sekali dalam 5 tahun. Dan insya Allah di 2024, dan KPU dan pemerintah juga telah menetapkan 14 Februari 2024 sebagai hari pemilu. Maka itu adalah aturan yang existing. Kalau misalkan ada pendapat lain, ya maka tentu jalur-jalur yang melalui jalur hukum juga silakan dilakukan. Jalur konstitusional. Nah, tadi kan disampaikan bahwa hal ini diatur dalam Undang-Undang 45. Ya, kalau mau mengubah itu, ya silakan melakukan Undang-Undang 45 dengan prosedur sebagaimana yang diatur di dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 45 itu. Saya pikir begitu, Bu Lisa. Baik, terima kasih Mas. Oke, baik Pak Budiono, saya kira cukup ya jawabannya atau mau diskusi lebih lanjut Pak Budiono? Oke, kalau misalkan memang sudah cukup, kita akan beranjak kepada pertanyaan selanjutnya. Barangkali Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi kepada pemateri ini. Silahkan untuk langsung berbicara, barangkali Bapak dan Ibu saya akan berikan kesempatan. Baik, jika belum ada, maka saya bertanya ya, Mas Erik dan juga Mas Labib. Menarik nih, dari tadi apa yang disampaikan Mas Labib kan kalau misalkan memang ingin adanya perubahan ya dalam sistem pemilihan presiden kita dan wakil presiden, itu mungkin dimungkinkan saja asal dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar gitu ya, amandemen. Dan kalau itu pun kalau misalkan masyarakat setuju gitu kan. Nah, kalau seandainya nih Mas, ada penolakan dari masyarakat, tetapi maksudnya setiap keputusan, setiap tindakan pemerintah itu kan kadang juga kita tidak bisa mengikuti ya, gitu kan, kadang seperti itu. Nah, apa sih Mas yang bisa dilakukan oleh masyarakat gitu, ketika misalkan publik itu sebenarnya menolak wacana tersebut? Ya, baik. Menarik ya. Ini kalau kita lihat konstitusi kita di pasal 37, itu tidak ada frasa yang mengatakan harus mendapatkan pertimbangan rakyat secara umum, ya, masyarakat secara langsung. Dalam artian tidak ada istilah referendum. Ya. Referendum itu kan mengumpulkan masyarakat sebanyak-banyaknya untuk meminta pendapat mereka terhadap persoalan tertentu. Yang ada itu adalah hanya persetujuan MPR, ya. Di mana kemudian MPR itu kan terdiri dari anggota DPD dan dari DPR, ya. Di mana tadi hitung-hitungannya adalah kalau untuk bisa diajukan, ya, pengajuan pengajuan amandemen itu adalah sepertiga anggota MPR, kemudian untuk bisa dibahas itu harus dihadiri oleh 2/3 anggota MPR dan disetujui oleh 50% plus 1 anggota MPR, ya. Jadi kenapa kemudian bagaimana kemudian ketika ada masyarakat yang menolak, ya, karena alasannya, ya, kenapa kemudian tetap di tangan MPR? Karena MPR itu dipandang sebagai manifestasi suara rakyat, gitu ya. Meskipun kemudian secara mungkin kita bisa menyaksikan itu, gitu ya, di mana kemudian hanya anggota rakyat atau ketua partai itu hampir
hampir bisa dijawab pasti lebih takut ketua partainya ya. Ketika kita lihat talkshow misalkan ya, anggota DPR ditanya, ingat anggota DPR itu bagian dari MPR ya, sehingga penting anggota DPR itu ya. Apakah Anda berani berbeda kebijakan dengan ketua partai Anda? Mereka tidak bisa menjawab pertanyaan itu ya. Nah, jadi memang ini menjadi problem ya, ketika kemudian suara masyarakat ya secara umum yang secara langsung itu berbeda pandangan dengan parlemen ya. Dan ini apa namanya tidak ada ukurannya ya, dalam artian yang bisa kita lakukan sebagai rakyat umum ketika memang kita betul-betul berbeda dengan pandangan anggota DPR gitu ya, itu ya mungkin hanya hanya cara-cara seperti demonstrasi dan lain sebagainya, karena rakyat, karena konstituen itu tidak bisa memakzulkan anggota DPR, tidak bisa. Yang bisa memakzulkan atau yang bisa memberhentikan anggota DPR itu siapa? Partai gitu ya. Kalau partai memecat si dia dari keanggotaan partainya, maka dia akan kehilangan jabatannya di parlemen. Hamzah ya, Fahri Hamzah itu kan sebenarnya dia dipecat oleh PKS. Tapi kenapa dia tetap bisa menjabat jabatannya? Karena dia menang di PT UN ya. Jadi pertanyaan Mbak Liza, ketika bagaimana kemudian tapi itu dari suara rakyat, maka sebenarnya kalau dari konteks hukum ya tidak ada, kalau menurut saya ya, pengetahuan saya itu mekanisme hukum yang bisa ditempuh oleh masyarakat umum ini, karena sebenarnya juga kompleks ya. Masyarakat, pertanyaannya masyarakat yang mana gitu ya? Apakah masyarakat Jakarta atau masyarakat Jawa atau masyarakat mana? Sehingga untuk melakukan representasi itu juga menjadi susah, sehingga semuanya bermuara di parlemen ya, atau lembaga perwakilan, yaitu menjadi legitimasi bagi parlemen untuk mengatakan bahwa saya adalah suara rakyat. Meskipun kalau kita lihat flashback tentang undang-undang Omnibus Law atau revisi undang-undang KUHP ya, itu sangat tidak mencerminkan suara rakyat secara umum ya. Dan yang terjadi apa? Yang terjadi tetap gol saja kan, Omnibus Law, undang-undang Minerba. Hanya rancangan KUHP itu bukan dibatalkan tapi ditunda saja ya. Nah, jadi memang saya kira yang bisa rakyat lakukan ya ketika kemudian parlemen betul-betul korup ya, dalam artian dia tidak mengindahkan ya suara rakyat secara umum ya, maka ya hanya langkah-langkah saya kira hanya langkah-langkah non hukum yang bisa dilakukan ya. Misalkan ke MK juga mekanismenya pakai mekanisme yang mana? Kalau ke MA juga mekanismenya yang mana? Soalnya ini problem Undang-Undang Dasar ini, pasal 37 Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang aturan tentang amandemen ya, dan MK tidak punya kewenangan untuk merubah Undang-Undang Dasar, apalagi peradilan yang lain ya. Kalau menurut saya begitu ya, mungkin nanti akan ditambahi oleh Pak Erik ya terkait dengan hal ini ya. Begitu Mbak Liza. Ya, baik. Terima kasih Mas Labib. Berarti memang cukup kompleks ya permasalahan kita ini kalau seandainya nanti mungkin suara publik juga dipertanyakan suara publik yang mana gitu ya kalau misalkan tidak Iya. setuju gitu atau tidak sepakat. Mungkin barangkali saya juga ingin mendengar pendapat dari Mas Erik. Baik, ya. Ya, kalau di pasal 37 itu kan itu memang merupakan kewenangan dari MPR. Nah, kalau kita melihat di pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah tadi pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan anggota MPR ini tidak sesuai dengan kehendak rakyat? Nah, ya pertama tadi sudah disampaikan oleh Pak Labib. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, ya masyarakat itulah pentingnya supaya menggunakan hak pilih itu. Jadi masyarakat tidak asal pilih juga nantinya. Makanya nanti kalau misalkan pemilu, ya pilihlah yang memang bisa memperjuangkan suara rakyat, bukan suara partai yang diperjuangkan. Nah, saya pikir itu adalah salah satu upaya yang bisa kita lakukan. Jadi kalau misalkan rakyat dikhianati, MPR itu kan perwakilan dari rakyat. Artinya menyuarakan kepentingan apa yang diwakili.
bukan setelah duduk kemudian memperjuangkan suara partai yang diduduki. Ya, saya pikir seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, inilah pentingnya kita menggunakan hak pilih. Nah, yang kita pilih, teman-teman punya kewajiban untuk mengawasi. Ya, apa yang selama ini telah dilakukan. Kalau misalkan selama 5 tahun tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita, artinya kan pilihan itu ada di tangan teman-teman sekalian. Itu Bu moderator. Baik, terima kasih Pak Erik. Nih saya jadi bingung nih, kagok mau manggilnya Mas apa Pak gitu. Mas aja ya supaya lebih akrab. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya barangkali Bapak dan Ibu saya berikan kesempatan kembali nih kepada Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Barangkali ingin bertanya secara langsung supaya lebih interaktif diskusinya Bapak dan Ibu, karena saya lihat cukup banyak juga pesertanya, ada sekitar 47 ya pesertanya. Silahkan Bapak dan Ibu, barangkali jika ingin bertanya. Karena memang di sini ada mahasiswa tata negara juga nih, Mas Labib dan Mas Erik yang mengikuti diskusi kita pada pagi hari ini. Kalau misalkan belum, maka saya akan kembali mengajukan pertanyaan barangkali Mas Labib dan Mas Erik. Ini kan dari tadi kan kita diskusi nih, kalau misalkan dinyatakan ya bahwa adapun mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden yang sekarang itu memang sudah cukup baik dan sudah memenuhi prinsip-prinsip konstitualisme gitu ya, yang untuk membatasi kekuasaan itu sendiri gitu. Nah, dan itu cenderung yang lebih positifnya, dan kemudian juga hal negatif yang disampaikan kalau seandainya memang kekuasaan itu tidak dibatasi. Kalau seandainya pemilu itu nanti ditunda tanpa suatu mekanisme yang jelas, kemudian juga kalau seandainya masa jabatan presiden itu diperpanjang gitu. Nah, mungkin apakah ada nggak sih sesuatu hal yang positif gitu kalau seandainya misalkan masa jabatan presiden itu ditambah gitu, Mas Labib dan juga Mas Erik? Apakah jadi kita biar lebih seimbang nih ngomongin plus dan minusnya gitu kan, gitu. Barangkali siapa dulu, Mas Labib atau Mas Erik yang mau jawab? Oh ya, Mas Erik dulu aja. ya saya pikir gini Mbak, posisi saya adalah penyelenggara. Oke. Nah, mungkin yang bagusnya itu dihadirkan juga dari pihak yang pro terhadap atau yang mengusulkan isu ini. Okay. Jadi supaya kita bisa mendengarkan apa sih alasannya sehingga ingin menunda. Okay. Kalau alasannya itu kan pertama terkait dengan COVID, ya COVID terkait dengan persoalan anggaran juga kan yang disampaikan. Yang kedua adalah soal mungkin soal stabilitas politik yang disampaikan. Ya, tapi kalau kami dari penyelenggara kembali kami tegaskan posisi kami bahwa kami patuh terhadap perintah Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan KPU telah sangat siap untuk melaksanakan pemilu serentak tahun 2024. Jadi enggak ada lagi kalau misalkan diundur-undur seperti itu. Jadi itu moderator. Oke, baik, terima kasih Mas Erik. Mas Labib barangkali Mas. Baik, ya pertanyaannya adalah dalam konteks sekarang ya, ketika penundaan pemilu dan penambahan periode dan masa jabatan, apakah ada aspek atau nilai positifnya ya? Sebenarnya ini pertanyaan yang sederhana tapi jawabannya sangat teoritis ya. Karena kenapa? Ini terkait dengan demokrasi ya. Pertanyaan yang lebih krusial sebenarnya, apakah kemudian demokrasi itu adalah sistem yang bagus atau tidak gitu ya. Jadi kan gini, kenapa kemudian orang banyak pakar hukum gitu ya, itu berusaha untuk menolak gagasan tentang penundaan pemilu dan penambahan periode. Itu alasannya simpel. Karena kenapa? Demokrasi akan dibajak. Suara rakyat akan dihilangkan. Ya. Jadi yang diperjuangkan sebenarnya adalah demokrasi dari penundaan, dari penolakan terhadap penundaan pemilu dan kemudian penambahan masa jabatan presiden ya. Hanya pertanyaan yang lebih krusial, apakah demokrasi itu betul-betul mensejahterakan rakyat gitu ya. Kalau kita flashback misalkan dalam pemilu sebelumnya ya, mungkin nanti ini Mas Erik ya, yang pemilu itu kan
mau tidak mau ya, meski dia simbol demokrasi harus dilakukan, tapi dia kerap kali menimbulkan kekacauan gitu. Dia kerap kali menimbulkan kebencian ya kepada dua belah pihak. Makanya ada dua gagasan yang menurut saya patut untuk dipertimbangkan, yaitu ya jabatan presiden ya itu cukup 1 periode saja, tapi waktunya panjang, sehingga apa? Sehingga apa namanya, pemilu itu tidak harus selalu 5 tahun dan tidak selalu harus ada incumbent, ya. Sehingga pertarungannya lebih fair nanti, ya. Itu opsi yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah presiden dipilih oleh MPR, ya. Jadi tidak ada pemilu, ya. Apakah itu demokratis? Di Undang-Undang Dasar kita, pemilihan umum itu diselenggarakan secara demokratis ya. Meskipun ada istilah langsung, tapi demokratis itu bisa ditafsirkan dipilih oleh rakyat secara langsung atau dipilih oleh perwakilan rakyat. Nah, jadi sebenarnya tetap memenuhi unsur demokratis meskipun kata langsungnya itu nanti juga perlu dipertimbangkan juga. Kenapa kemudian MPR itu menjadi penting untuk memilih presiden? Ya karena kemudian dampak positifnya banyak sekali. Yang pertama, dana pemilu yang bertriliun-triliun itu tidak bisa dianggarkan untuk misalkan hal yang lebih bermanfaat begitu ya. Meskipun pemilu itu juga bermanfaat sebagai simbol demokrasi ya. Kemudian juga perpecahan ya yang ditimbulkan oleh pemilu itu juga bisa diantisipasi. Kemudian money politik dan lain sebagainya ya. Kita hanya cukup mengawasi mungkin sekitar ratusan orang yang duduk di MPR agar mereka istiqomah untuk memilih presiden yang benar-benar bukan pesanan orang, tapi benar-benar memang pilihan rakyat begitu ya. Nah, tapi kemudian ini juga konsekuensinya besar ya, terutama terkait dengan demokrasi ya. Pasti orang selalu berbicara konsep dipilih oleh MPR ataupun pemilu cuma 1 periode ya, tapi masa jabatannya panjang, itu pasti selalu dikaitkan ini tidak demokratis. Nah, pertanyaannya emang demokrasi itu betul-betul menyejahterakan rakyat? Ingat, menurut saya demokrasi itu hanya menawarkan kebebasan, tidak menawarkan kesejahteraan ya. Ya ini diskusinya sangat panjang dan bisa kita perdebatkan ya soal ini. Ini pasti menimbulkan pro kontra yang besar kalau kita berbicara demokrasi begitu ya. Ya saya kira itu jawaban dari saya, Mbak. Baik, Mas Labib. Berarti tadi kalau misalkan saya tangkap, maksudnya plusnya itu belum ada ya, gitu. Kalau misalkan yang saya tangkap nih, Mas. Hanya mungkin ditawarkan terkait dengan diskusi lebih lanjut, apakah memang demokrasi yang sekarang kita nikmati ini bisa mensejahterakan kita atau tidak, kan itu yang perlu didiskusikan lebih lanjut ya, Mas ya. Kalau konteksnya hari ini ya, untuk Presiden Jokowi tidak ada sama sekali penundaan pemilu, penambahan periode jabatan presiden, penambahan masa jabatan presiden. Untuk konteks 2024 sama sekali nggak ada manfaatnya menurut saya. Karena tidak ada kerusuhan, tidak ada perang, tidak ada bencana alam atau apa, tidak ada alasan untuk itu menurut saya. Yang sesuai undang-undang ya Mas ya, yang bisa untuk melaksanakan pemilu lanjutan dan susulan itu. Baik, terima kasih Mas Labib dan juga Mas Erik atas jawabannya. Barangkali nih karena masih ada waktu sekitar 7 menit lagi, barangkali Bapak dan Ibu, saya masih memberikan kesempatan bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, baik itu secara langsung maupun melalui pertanyaan di kolom chat ini. Saya masih mempersilahkan Bapak dan Ibu. Baik, kalau misal, oke, Gunawan Aditya raise hand. Silahkan Pak Gunawan Aditya. Oke, terima kasih atas waktunya moderator. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan Aditya Pratama. Saya dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya ingin menanyakan pendapat para narasumber tentang yang kita tahu konstituen tentang 2 periode itu mungkin yang saya tahu ya, sejarah saya tahu itu mengalami proses panjang dari sejarah tentang yang tahun 98 itu, di mana tentang lamanya kekuasaan seorang Bapak Soeharto itu. Nah, kan ada isu seperti kayak mengubah atau mengamandemen konstitusi itu. Sementara yang mungkin saya tahu itu tentang tadi yang Kak Labib bilang tentang big data yang dimiliki, apakah itu benar dan tidaknya itu kita bisa kesampingkan, ataupun tentang adanya oligarki atau adanya tentang kepentingan-kepentingan umum atau ada yang kepentingan atau rezim yang melakukan kesalahan tapi tidak ingin diketahui oleh publik sehingga tidak adanya tentang pemilihan umum. Nah, sebenarnya gitu kan kita tahu semua gitu tentang bahwa adanya itu, kemungkinan adanya itu kita akan tahu. Nah,
peran sebagai kita sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat itu bagaimana tentang adanya isu-isu negatif seperti itu yang sebenarnya kita tuh nggak akan bisa maju, mungkin hanya demo gitu, atau menyuarakan hati kita, sementara pemimpin-pemimpin yang di atas sana itu mungkin mereka mempunyai sebuah sistem yang beda, atau ya seperti bisa bilang sudah menjadi sebuah kesatuan gitu, sampai kayak ada dua kubu gitu antara pemerintah dan masyarakat. Sementara yang kita tahu DPR itu kan sebenarnya perwakilan rakyat, tapi malah yang saya lihat secara pribadi itu ada kesenjangan antara ya pemerintah maunya ini, rakyat maunya ini gitu, Kak. Jadi menurut pandangan Kakak itu gimana, Kak? Baik, silahkan bisa langsung dijawab oleh Mas Labib. Ya, tadi pertanyaannya cukup lebar ya. Jadi begini, tadi penyebutannya bukan konstituante ya, konstitusi mungkin ya. Kalau konstituante itu adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintahan di era Presiden Soekarno untuk merubah Undang-Undang Dasar ya 1945 sebelum amandemen ya. Nah, jadi Presiden Soeharto ya, kita bahas dulu Presiden Soeharto kenapa dia bisa lama ya. Tentu karena Presiden Soeharto itu memiliki modal politik yang sangat besar ya. Jadi Golkar, Sekber Golkar dan organisasi di bawahnya, kemudian juga ABRI itu berada di berada di bawah kekuasaan Soeharto. Pertanyaannya adalah apakah pada waktu itu masyarakat tidak ada gagasan untuk membatasi kekuasaan Soeharto? Ada ya. Dulu bahkan ya ada petisi dari jenderal-jenderal yang berusaha untuk membatasi masa jabatan Presiden Soeharto. Namun karena kekuasaan Presiden Soeharto ini terlalu kuat, aspirasi rakyat ini kemudian tidak bisa disuarakan. Justru masyarakat yang kemudian ingin menyuarakan ini justru kemudian mendapatkan intimidasi ya, baik itu secara psikologis maupun secara fisik, ya, sehingga hal itu kemudian melanggengkan kekuasaan Soeharto. Tapi ingat ya, rakyat itu kan tidak selemah itu, ya. Tahun 98 yang menjatuhkan Soeharto siapa? Kan mahasiswa, rakyat, ya. Jadi kemudian ya kekuasaan yang terlalu korup dan itu akan mengalami yang namanya titik kulminasi, titik didih gitu ya. Ketika kemudian rakyat sudah terlalu muak dengan kekuasaan itu, maka rakyat akan bersatu padu untuk menurunkan pemerintahan itu, dan itu terjadi di banyak negara gitu ya. Nah, jadi jangan meremehkan suara rakyat. Suara rakyat itu luar biasa besar ya. Bahkan terkait dengan isu kemudian yang saat ini ya. Jadi apakah kemudian suara rakyat menjadi pertimbangan bagi para elit politik untuk mengambil kebijakan-kebijakan tertentu? Sangat ya. Ada istilah yang sangat yang menurut saya menarik ini dari literatur bahasa Inggris ya. Jadi ada istilah gini, politician go where the voter are ya. Jadi politisi itu selalu mengikuti apa kehendak rakyat ya. Sehingga kalau teman-teman melihat statement para politisi ya, apakah ini mau diamandemen atau tidak, komentar mereka cuma satu, kita tunggu suara rakyat. Luhut ya, Luhut Binsar Panjaitan ya. Kenapa kok dia kemudian berani melempar wacana penundaan pemilu? Karena dia mengklaim dapat dukungan rakyat, yaitu 110 juta dari warganet itu, ya big data itu, meskipun ya kita tahu mungkin itu abal-abal ya, tapi yang jelas suara rakyat itu selalu digunakan sebagai alat legitimasi. Maknanya apa? Maknanya ketika kemudian rakyat benar-benar bersuara ya dengan tegas ya, maka ini pasti akan menjadi pertimbangan dari para politisi ya. Kemudian intelektual ya. Ya kalau Anda lihat televisi itu kan peran para akademisi hukum dan lain sebagainya dalam menyuarakan penolakan ini kan keras, dan itu menjadi pertimbangan bagi anggota DPR untuk mikir-mikir begitu ya. Jadi misalkan ya sekarang sebenarnya agak bagaimana ya, agak melihat miris misalkan soal naiknya Pertamax menjadi 3.000 ya, naik 3.000. Dulu zaman saya waktu masih mahasiswa ya, ini BBM naik 1.000 itu demonya luar biasa loh ya. Sekarang Pertamax naik 3.000 kok nggak ada yang demo, saya nggak tahu, tapi saya nggak dengar suaranya begitu ya. Nah jadi maknanya apa? Maknanya
beginilah, kita itu sebagai rakyat sebenarnya suaranya itu sangat didengar oleh politisi, tinggal bagaimana kemudian kita mengorganisir kekuatan kita, ya. Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, ya, kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Hanya kita perlu mengorganisir saja, ya. Dulu Orde Baru itu sangat terorganisir, ya, mahasiswa, ada kingmakernya Amin Rais dan lain sebagainya, itu sehingga itu bisa menumbangkan rezim yang sangat kuat, yaitu rezim Soeharto. Saya kira begitu kalau dari saya. Baik, terima kasih Mas Labib. Selanjutnya Mas Erik, barangkali ada yang mau disampaikan atau ditambahkan. Oke, suara rakyat itu kan suara Tuhan. Vox populi, vox Dei. Nah, jadi kalau misalkan suara kita yang sudah tidak didengarkan oleh wakil-wakil kita, maka disitulah akan muncul gerakan-gerakan yang sangat luar biasa, termasuk misalkan di reformasi tahun 98 itu. Jadi kalau saya melihat kekuasaan yang lama dan kuat itu akan menjadikan abuse of power. Jadi penyalahgunaan kekuasaan seperti itu. Jadi maunya apa, ini bisa dikendalikan semuanya. Nah, makanya di perubahan Undang-Undang Dasar 45 itu ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan. Misalkan satu periode itu kan 5 tahun, dan setelahnya dipilih sekali dalam masa jabatan. Nah, apa yang disampaikan tadi oleh Pak Dr. Labib itu kan adalah ius constituendum. Ya, ini adalah bagian dari perjalanan dari 98 sampai dengan di 2022. Bahwa perjalanannya, ya mungkin Pak Labib mengambil konklusi bahwa 2 periode itu ya bagusnya 1 periode aja. Tapi misalkan dijadikan apakah 8 tahun atau 10 tahun. Sehingga tidak ada lagi gontok-gontokan setelahnya. Tadi kan disampaikan bahwa terkadang kalau pemilu dan pemilihan itu ya suasananya tidak kondusif. Ya ini kan soal perebutan kekuasaan seperti itu. Jadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Labib bahwa ini mungkin perlu kajian lebih lanjut lagi terkait dengan ius constituendum yang disampaikan tadi. Mungkin itu Bu moderator. Baik, terima kasih Mas Erik. Untuk selanjutnya barangkali Mas Erik dan Mas Labib ya, pertanyaan mungkin terakhir kali. Ini kan mungkin konklusinya ya. Lebih ke bagaimana sih Mas? Karena tadi juga sempat disitir bahwa demokrasi terkait dengan demokrasi belum tentu istilahnya yang kita nikmati sekarang itu juga mensejahterakan kita. Kemudian juga tadi juga Mas Erik juga sempat menyitir bahwa kita harus melindungi hak pilih gitu dan benar-benar memilih calon yang istilahnya tepat gitu ya Mas Erik ya tadi disampaikan. Nah ini bagaimana sih Mas untuk mewujudkan nanti pemilu yang sehat di 2024 nanti yang kita harapkan ya akan tetap terlaksana gitu. Silahkan dari Mas Erik dulu, Mas Labib dulu. Mas Erik dulu aja. Oke, baik. Ya, bagaimana kita mewujudkan pemilu yang sehat dan tentu berkualitas, Ibu moderator. Jadi kalau sehat, sekarang kan kita masih di masa pandemi. Kita belum tahu di 2024 apakah masih pandemi apa tidak. Tapi dari KPU itu tetap mempersiapkan pelaksanaan pemilu itu dengan protokol kesehatan. Pengalaman di tahun 2020 kemarin, alhamdulillah banyak yang meragukan bahwa itu akan menjadi salah satu klaster untuk peningkatan COVID, tapi KPU telah membuktikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa pemilihan itu bisa kita laksanakan dengan baik. Nah, tentu dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat, misalkan pembatasan jumlah orang di TPS, kemudian kita juga atur jadwalnya dan sebagainya. Kampanye juga kita usahakan daring, kemudian yang bertatap muka langsung itu kita batasi. Nah, untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas, maka tentu
kami harapkan kepada rekan-rekan sekalian, ya lindungi hak pilih kita semua. Tadi kami telah sampaikan, tolong dicek. Barangkali di antara teman-teman sekalian masih ada yang belum terdaftar. Nah, melalui aplikasi Lindungi Hakmu itu bisa dilihat. Ataupun kalau misalkan teman-teman yang datanya misalkan pindah domisili atau lain sebagainya, itu bisa diperbaharui datanya di situ. Contoh misalkan Ibu moderator ini kan orang Indramayu, kemudian tinggal di Bandung. Nah, mungkin sudah pindah KTP, tetapi di DPT sebelumnya itu masih terdaftar di Indramayu. Nah, sedangkan KTP-nya itu sudah di Kota Bandung misalkan. Kalau nanti di coklit Anda tidak ditemukan di tempat tinggal saudara, itu akan di-TMS-kan. Tapi ketika misalkan Anda perbarui data Anda bahwa Anda memang telah pindah domisili, maka nanti itu akan terdaftarnya di Kota Bandung. Jadi seperti itu. Ya, itu yang paling penting mungkin untuk persiapan pemilu ini. Ya, kami harapkan teman-teman bisa memastikan bahwa diri teman-teman itu sudah terdaftar apa tidak. Kalau misalkan datanya belum update, silakan diperbarui. Mungkin itu, Mbak Lisa. Terima kasih Mas Erik. Silakan Mas Labib. Baik. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus tahu dulu. Tadi kan pertanyaannya untuk menciptakan pemilu yang bersih. Pertanyaannya pemilu yang tidak bersih itu apa? Nah, misalkan ya, ada black campaign, kemudian money politik, kemudian ada kecurangan penyelenggara pemilu. Ya. Ini mohon maaf Mas Erik ya. Nah, makanya tadi yang bersih apa yang sehat ya? Nah, ini ya, jadi ya bersih dan sehat lah ya. Nah, jadi makanya kemudian ada MK, ada perkara perselisihan pemilihan umum itu ya. Kemudian ada politik identitas, kemudian ujaran kebencian, hoax ya. Kemudian adanya pembatasan terhadap orang-orang yang bisa nyalon ya, karena tidak adanya presidensial threshold. Nah, itu kan pemilu-pemilu yang tidak bersih dan tidak sehat ya. Nah, kalau untuk membersihkan itu bagaimana agar menciptakan pemilu yang bersih? Ya, hal-hal ini harus bisa dihilangkan, kan begitu. Kalau hal-hal ini bisa dihilangkan, sebenarnya pemilu kita bisa menjadi bersih ya. Pertanyaannya kan jalan ke situ kan susahnya minta ampun gitu ya. Karena kenapa? Karena hal-hal yang buruk tadi itu biasanya dikelola gitu ya, dan dihidup-hidupi untuk kepentingan pemilihan gitu ya. Misalkan black campaign itu kan untuk kemenangan beberapa pihak gitu ya, money politik ya, masyarakatnya juga mau nerima uang gitu ya. Kecurangan kayak enak sebenarnya ada Pak Erik ini. Jadi politik identitas ya, itu bisa nggak orang objektif kalau memilih pemimpin bukan karena kesamaan agama, tapi ya dia memang bagus ya. Jadi kan orang kadang-kadang milih karena dia satu agama, satu suku, nggak peduli tuh dia bagus atau enggak gitu ya. Hoax ya. Kemudian presidensial threshold ini menjadi penting ya. Presidensial threshold itu sekarang kan ada dan ambang batasnya cukup tinggi dan hanya akan ada paling 2 calon, dan itu kalau 2 calon ya sudah akan kayak tidak ada bedanya dari 2019. Jadi bagaimana untuk menciptakan pemilu yang bersih, hal-hal itu dibuang, tapi ini adalah hal usulan yang mudah keluar tapi susah direalisasikan. Jadi saya kira gitu Mbak, PR-nya susah Mbak ya untuk mewujudkan pemilu yang bersih gitu ya. Tambahan Bu moderator. Ya, iya, silakan Mas Erik nih. Oke, yang karena ingin kayaknya tadi agak tersinggung Mas. Enggak, ini soal aktor pemilu ya. Jadi aktor pemilu itu adalah kita semuanya. Ya, jadi suksesnya pemilu itu ditentukan oleh seluruh aktor pemilu. Aktor pemilu ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP, kemudian ada peserta, kemudian ada juga pemilih. Nah, terkadang kalau kita melihat pengalaman-pengalaman pemilu dan pemilihan, orang yang mau dipilih ya juga punya kebutuhan terhadap orang yang memilih. Orang yang memilih juga itu punya harapan kepada orang yang dipilih. Nah, sehingga yang kayak money politik itulah yang sering terjadi.
Karena terkadang banyak dari masyarakat yang meminta. Bahkan di Aiman itu pernah ada sebuah acara. ini salah satu contoh aja. Jadi mencalonkan diri awalnya tidak mau memberi. Tapi karena katanya ini adalah aspirasi masyarakat yang meminta, akhirnya memberi. Dan ujung-ujungnya juga nggak dipilih. Akhirnya kan masuk rumah sakit jiwa. Nah, makanya itulah pentingnya bahwa kita mematuhi undang-undang yang berlaku. Terkait dengan pelanggaran-pelanggaran pemilu itu kan sudah diatur juga di dalam Undang-Undang 7 2017. Saya pikir makanya itu tadi kami sampaikan terkait dengan informasi hukum kepemiluan itu. Ini adalah bagian dari proses bagi kami untuk melakukan penyuluhan hukum agar masyarakat mematuhi mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Mungkin itu, Bu Moderator. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Erik, terima kasih Mas Labib atas jawabannya. Alhamdulillahirobbilalamin, Bapak dan Ibu, karena waktunya telah habis dan juga memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka diskusi online yang diselenggarakan dari pagi sampai siang hari ini telah selesai dilaksanakan. Tentunya kami dari Fund Justisia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Labib dan juga kemudian Mas Erik atas kesediaannya ya untuk mengisi diskusi online kita pada siang hari ini, dan juga semoga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat. Dan terlepas dari nanti konklusinya apakah yang akan ada di pikiran Bapak dan Ibu peserta ini, maka akan dikembalikan kembali ya kepada pemikiran dari Bapak dan Ibu, apakah memang istilahnya isu dari apakah akan mendukung isu dari perpanjangan masa jabatan presiden atau juga pemunduran nanti ya pemilu kita nanti. Tapi kita harapkan barangkali karena tadi juga apa yang disampaikan oleh kedua pemateri, baik itu dari penyelenggara, dari KPU sudah siap ya insya Allah untuk pelaksanaan pemilu 2024 nanti, dan kemudian juga tadi yang disampaikan oleh Mas Labib bahwasanya memang pengaturan terkait dengan pemilihan presiden dan juga wakil presiden ini sudah sangat baik untuk saat ini, dan memang tentunya belum ada hal yang urgent supaya pemilu ini diundur atau nanti justru menambah dalam tanda kutip ya menambah atau memperpanjang masa jabatan presiden. Baik, sebelum kita tutup, kita belum foto bersama Bapak dan Ibu. Kak, dimohon kepada Bapak dan Ibu peserta untuk bersedia menyalakan sebentar kameranya, karena memang dari tadi juga tidak ada yang menyalakan kamera ini. Mohon maaf ya, Mas Labib dan Mas Erik, semoga tidak tersinggung gitu ya, karena saya memahami bagaimana. Maklumi Mbak, semuanya kan pada sibuk. Iya, mungkin makanya. Juga sudah ada yang puasa kan. Oh iya, betul Mas. Baik, Bapak dan Ibu, kami mohon kesediaannya untuk menyalakan sebentar kameranya, kita akan foto bersama. Kami minta kesediaannya Bapak Rohmat, Saudara Kardeli Osten, kemudian Ibu Delia, Ibu Sahnas, Bapak Budiono, Bapak Kevin, Bapak Bagas Riyadi. Kami tunggu sebentar. Baik, kami mohon kesediaannya sekali lagi kepada Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan kameranya. Kita akan ada sesi foto bersama sebelum penutup. Baik, sambil menunggu barangkali saya ingin mempromosikan media sosial dari Fund Justisia. Bapak dan Ibu bisa langsung follow Instagram Fund Justisia di Fund Justisia untuk mendapatkan informasi terkait dengan webinar, diskusi online, atau kegiatan lain yang diselenggarakan oleh Fund Justisia sebagai sarana edukasi hukum di masyarakat. Dan juga mungkin barangkali Bapak dan Ibu ada usul ya untuk diskusi online mendatang, untuk temanya bisa langsung DM di Instagram Fund Justisia. Baik, kita mulai dari slide yang pertama ya Bapak dan Ibu. Di sini ada 2 slide. Kita mulai dari slide yang pertama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, untuk slide yang kedua dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik,
Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak dan Ibu dalam diskusi online pada hari ini, dan kemudian juga tentunya memohon maaf atas kekurangan yang ada baik dari panitia maupun saya sebagai moderator. Mohon maaf Mas Erik dan Mas Labib, barangkali ada kata-kata yang menyinggung, dan akhir kata marilah kita tutup dengan doa sesi diskusi ini menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Baik, terima kasih, dan kemudian juga kami dari Fund Justisia tidak lupa mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak dan Ibu yang menjalankan. Akhir kata, billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.